Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Rima Febrianti, pembimbing Leksam Bedas 2025 SMP Negeri 1 Solokajeruk Subrayon 7. Pada tantangan kali ini, saya akan menceritakan atau membacakan cerpen karangan saya sendiri yang berjudul Peluk yang Berpindah. Hujan turun pelan sejak subuh tadi, bukan hujan deras yang menghantam atap dengan ganas, tapi rintik halus yang jatuh diam-diam, seperti kenangan yang perlahan kembali dalam benak. Aroma tanah basah menyusup lewat celah jendela, bercampur dengan wangi opor ayam dan kue-kue kering yang memenuhi meja ruang tamu. Alena berdiri di dapur, memandangi kukusan ketupat yang mengepul. Tangannya sibuk, tapi pikirannya mengembara jauh ke masa lalu, ke dapur lain milik ibunya. Tempat di mana ia dulu berdiri seperti ini, tapi sebagai anak, bukan sebagai ibu. Ramadan selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan Alena kecil dengan ibunya, dengan momen-momen sederhana yang kini terasa mewah. Setiap sahur, ibunya membangunkan Alena dengan lembut, menyuapkan nasi hangat dengan telur dadar sambil sesekali mencubit pipinya yang setengah tertidur. Kadang-kadang, ibunya membuatkan susu panas, lalu menyanyikan lagu pelan agar Alena selalu terjaga saat berbuka puasa. Ibunya selalu memastikan ada kolak pisang kesukaan Alena di meja. Sudah 4 tahun berlalu sejak ibunya pergi, namun setiap lebaran datang, rindu itu seperti baru kemarin ditinggalkan. Ia masih membayangkan wajah ibunya yang sibuk di dapur, menyuapinya ketupat dan opor ayam, sambil sesekali menyeka keringat di dahi. Bu, Alena kangen banget, bisiknya nyaris tak terdengar. Suaminya Alex sudah berangkat ke masjid bersama anak laki-laki sulung mereka, tinggallah ia dan Naya, anak bungsunya yang baru berusia 4 tahun di rumah. Bunda, teriakan Naya memecah lamunan. Anak kecil itu datang berlari, membawa secari kertas berisi coretan krayon, lebih mirip pelangi patah-patah daripada gambar manusia. Apa ini sayang? Tanya Alena sambil tersenyum, berusaha menghapus jejak kesedihan di wajahnya. Ini kita, Bunda dan Naya, lagi pelukan, kata Naya bangga. Alena memandang gambar itu, 2 sosok bulat dengan tangan panjang melingkar, sederhana tapi penuh makna. Abis sholat, nanti Bunda peluk Naya kayak di gambar ya, lanjut Naya sambil memeluk kaki ibunya. Peluk. Satu kata itu terasa seperti hentakan, seolah sesuatu dalam dirinya yang terbuka, sebuah ruang rindu yang selama ini hanya terisi oleh kenangan bersama sang ibu. Alena berjongkok, memeluk erat Naya. Di pelukannya yang kecil itu, Alena menangis. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang jatuh diam-diam, seperti hujan di luar sana. Tangisan seorang anak yang baru sadar bahwa ia telah menjadi ibunya. Dulu ia merindukan pelukan itu setiap lebaran, menantikan tangan yang akan membelai rambutnya, menenangkan hatinya. Tapi kini, ia yang harus memberi. Kini ia tempat rindu itu ditambatkan. Maafin Bunda ya, Bunda selalu sibuk merindukan sampai lupa kalau sekarang Bunda yang dirindukan. Bisiknya pelan ke telinga Naya. Naya dengan polosnya mengangguk dan mengecup pipi ibunya. Naya sayang Bunda, nanti jangan sedih lagi ya, kita kan udah punya ketupat dan peluk. Alena tertawa di sela tangis. Anak ini kecil tapi menyembuhkan. Hari mulai cerah. Hujan mereda, matahari pelan-pelan menyapa bumi. Alena berdiri, menggandeng tangan Naya menuju kamar, bersiap-siap untuk sholat Id. Di cermin ia menatap bayangannya, mata sedikit sembab, tapi wajahnya kini tenang. Ada sesuatu yang berubah, bukan karena ia tak lagi merindukan ibunya, tapi karena ia kini mengerti cinta seorang ibu itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk, berpindah tangan dan berpindah peluk. Dan di hari kemenangan itu, Alena menang. Bukan dari godaan dunia, tapi dari perasaannya sendiri.
Ia menang karena akhirnya mengerti bahwa kini ia adalah pelukan yang paling ditunggu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.